Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lil Qur'anil azim. Asyhadu an la ilaha illallah rabbuna wa rabbul arsyil azim. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sayyidina sayyidil mursalin. Allahumma salli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan rasa syukur ini Allah kekalkan keimanan, ketakwaan yang sudah ada, dan juga ditambah dengan keimanan yang lebih serta ma'rifat yang lebih sempurna. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa berkumpul bersama Nabi dan sahabat, guru-guru kita yang soleh, keluarga kita yang soleh dan solehah. Amin amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita coba membahas tentang dimensi alam ruh. Sebahagian orang mereka takut atau malah tak mau mengkaji tentang ruh. Alasan mereka yang selalu mereka kemukakan adalah ayat ini. Yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh, katakanlah ruh itu urusan Tuhanku. Kamu tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Ruh itu amri rabbi, urusan Tuhanku. Karena dianggap urusan Tuhan, jadi enggak usah kita urus lagi, begitu kan? Itu pandangan mereka. Padahal kalau mereka mau melacak tafsir-tafsir yang banyak, mereka akan mengerti. Ya, dalam riwayat Bukhari, Muslim, Tirmidzi diriwayatkan, ketika Nabi SAW duduk-duduk satu kebun, ya, orang Yahudi lewat. Sebagian mereka berkata, yuk kita tanya dengan Muhammad, apa itu ruh? Sebagian lain mengatakan, ya, kalian mau nanya apa? Sebagian mereka berkata, kalian tidak menghadapi apa-apa yang kalian tidak sukai. Maka mereka berkata, bertanyalah kepadanya. Mereka pun bertanya kepada beliau tentang roh. Sehingga Nabi diam dan tak menjawab pertanyaan sedikit pun. Maka aku mengetahui bahwa beliau sedang diberikan wahyu. Maka turunlah wahyu itu. Di hadis Sahih Bukhari, Muslim, Tirmidzi ini mengisyaratkan ayat ini turun, ya, dalam berbagai perseriwayat. Sebenarnya ini orang Yahudi mau menguji Nabi. Yuk kita tanya Muhammad itu, tahu nggak dia tentang ruh? Gimana jawabannya? Sama nggak jawabannya dengan jawaban Nabi Musa? Kalau sama berarti dia rasul, kalau enggak. Itu versi lain riwayatnya. Jadi ini asbab munculnya ayat ini. Orang Yahudi bertanya tentang ruh. Ya, namanya orang Yahudi bertanya untuk menguji saja, bukan untuk belajar tentang ruh serius. Jawabannya ya sesederhana inilah. Ketika mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakan ruh itu urusan Tuhan. Kamu tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Bapak Ibu, hakikat diri kita adalah ruh kita. Kalau kita tidak mengenali hakikat diri, termasuk ruh kita, maka sulit kita mengenali hakikat Allah, termasuk zatnya. Tidak akan pernah ketemu. Jadi ayat ini jangan buat kita menghalang. Kenapa? Karena kalau Ibnu Abbas, Ali, Umar bertanya tentang ruh kepada Nabi, Nabi akan jelaskan lebih rinci.
Ya. Maka saya sering menyebut untuk pengantar kita mengetahui ilmu ruh, alam ruh berdasarkan riwayat sahabat, asar sahabat, pendapat sahabat, ya berdasarkan hadis Nabi, asar sahabat, pendapat sahabat, pemahaman ulama tabi'in, tabi'in, 3 generasi awal salaf. Ini dikumpul Ibnu Qayyim dalam kitab Ruh riwayatnya. Dikumpul begitu, ada ribuan di situ riwayat tentang ruh. Ya. Cuma sebagian orang karena ayat ini udah malas, nggak mau lagi belajar kitab ruh. Akhirnya lama kelamaan nggak kenal diri, meninggalnya tak paham. Maafnya ruhnya tidak dibersihkan, tidak diperhatikan. Yang diperhatikan apa? Jasadnya saja. Sholat jasadnya saja. Ruhnya tidak bersih, tidak diperhatikan. Lalai. Sunnah Nabi yang diikuti yang jahir saja. Gerakan jahir saja. Padahal sunnah Nabi itu ada yang batin. Sunnah Nabi yang batin apa? Khusyuk. Kalau kita nggak kenal ruh, nggak kenal diri, nggak bisa khusyuk. Susah sekali khusyuk Pak. Kok Ustaz tahu? Saya mengalami, kawan-kawan yang sebelum belajar ilmu ruh ini mengalami juga. Maka nanti kalau ada ilmu tasawuf, ilmu tarekat membahas tentang ruh, pasti nanti mereka mengatakan, saya lebih khusyuk sholatnya sesudah belajar ilmu ruh, ilmu diri. Karena yang ditekankan itu adalah rohani, spiritual. Ya. Maka nanti kadang-kadang orang-orang yang belajar sunnah jahir saja suka mengejek orang yang belajar sunnah batin. Kenapa? Karena ketidakpahaman saja sebenarnya. Tak mau belajar. Belum belajar sudah nutup diri. Bapak belajar matematika, sinus kosinus, tangen kotangen, ya kuadran, itu kan pusing. Lalu Bapak nggak mau belajar. Sampai meninggal kita tidak paham ilmu ini. Orang nggak dipelajari, kita sudah menutup diri sebelum belajar. Ya nggak penting, nggak ngerti. Kita nggak belajar ilmu bisnis sampai meninggal ya nggak paham. Oh kita nggak mau belajar. Maka belajar agama ini selalu kita sampaikan, belajar ilmu agama dengan ulama yang ahli di bidang ilmu itu. Ambil ilmu agama dari ulama besar yang ahli di bidang ilmu itu. Jangan salah ambil ilmu. Salah ambil ilmu ya salah-salah nanti. Kalau salah-salah informasinya ya salah mikirnya. Mikirnya pun salah. Karena informasi riwayat ilmu yang kita ambil sudah salah. Cara mengambil ilmunya pun sudah salah. Kita belajar ilmu ruh sama siapa? Penghafal hadis, penghafal Quran yang nggak ketemu. Kita mau belajar cara baca Quran, tapi kita belajar cara baca Quran dengan dokter gigi yang nggak bisa. Belajar ilmu kandungan sama dokter gigi, nggak ketemu ilmunya. Jadi setiap ilmu itu dipelajari dari ulama yang ahli. Dan ilmu ruh ini yang paling ahli adalah ulama-ulama yang mendalami ilmu tasawuf, tarekat. Mereka lihat ayat hadis berkaitan dengan ruh. Mereka munajat, berzikir, bersihkan qalbu sampai mereka nanti diberi rahasia-rahasia tentang ruh. Sebahagian disembunyikan untuk menghindari fitnah, sebahagian disampaikan. Kenapa disampaikan sebahagian tidak? Khatibun nas ala qadri uqulihim. Bicara manusia sesuai dengan kadar kemampuan akalnya. Akal manusia itu tidak sama, Pak. Nggak bisa kita paksa-paksa kita mengenal ilmu rahasia. Nggak bisa. Dalam agama ini ada ilmu yang tinggi, yang bahasa Nabi jangan sampaikan alih. Tinggi-tinggi kali. Bicaralah manusia pada manusia itu sesuai dengan kadar ilmunya. Ya.
Maka ilmu ruh ini pun ya dipelajari oleh kalangan sebahagian kecil umat-umat Islam yang serius. Biasanya orang yang mau mengkaji ruh ini adalah mereka yang pingin sekali mengenal dirinya, pingin sekali mengenali Allah secara rinci. Biasanya gitu, para pencari Tuhan namanya. Kalau dia nggak mau mengenal dirinya, tak mau mencari Tuhan, mengenal Allah dengan serius, biasanya dia tidak tertarik. Ah, yang gampang-gampang aja lah, syariat-syariat aja lah. Agama ini kan gampang, dialaskannya kepada agama gampang. Ya kalau kita ambil ilmu yang sederhana, maka makom kita sederhana, keilmuan kita sederhana, otomatis amalan kita sederhana. Jangan dipaksa orang lain mau beramal tinggi, mendapatkan derajat tinggi, kita samakan dengan kita tidak bisa. Dalam riwayat sahih Nabi Muhammad sholat tahajud sampai bengkak-bengkak kakinya. Hadis sahih riwayat Aisyah dari Bukhari dikatakan Nabi Muhammad sholat tahajudnya sama witir 11 rakaat. Lalu sahabat besar lainnya Huzaifah mengatakan, waktu saya sholat malam bersama Rasul membaca Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Itu 5 juz setengah. Jadi sekitar 2 jam 40 menit. Kalau 1 juz murattalnya setengah jam, 5 juz 2 jam setengah, 5 juz setengah, 2 jam setengah, lebih lagi 2 jam 45 menit, hampir 3 jam. Lalu Aisyah mengatakan dalam hadis Sahih Bukhari tersebut, lamanya baca Quran Nabi itu sama dengan lamanya ruku Nabi. Jadi kalau lamanya 2 jam setengah saja, rukunya 2 jam setengah. Lamanya ruku Nabi, sujud Nabi juga sama dengan bacaan Qur'annya. Berarti 2 jam setengah ruku, 2 jam setengah sujud, 2 jam setengah baca Qur'an, 7 jam setengah. Lalu Nabi katakan, kalau kamu takut masuk subuh, maka witirlah 1 rakaat. Saking asiknya sholat, tiba-tiba masuk subuh, witir 1 rakaat. Coba, kok kita nggak ngikut sunnah Nabi? Bisa nggak kita mengikuti sunnah ini? Katanya mengikut sunnah kan? Bisa nggak kita sholat tahajud begitu? 1 malam, mampu nggak kita? Nggak mampu, kenapa bisa nggak mampu? Itu kan pertanyaan. Uwais Al-Qarni dalam riwayat ada seorang sahabat ingin jumpa Uwais Al-Qarni. Lalu dia datangi di maghrib. Begitu datang maghrib, Uwais Al-Qarni ibadah. Habis sholat, zikir, beramal. Tidak jadi bicara. Tunggu sampai Isya, setelah Isya, zikir, ibadah terus. Tidak ada waktu untuk bicara. Besok datang lagi dia, subuh. Habis subuh dilihatnya Uwais Al-Qarni ibadah lagi. Itu dari mereka itu dikatakan hampir 3 hari 3 malam dia ibadah tak berhenti. Nah, dia itu menyebutkan Uwais Al-Qarni ini kan disebut dengan khairat tabi'in, sebaik-baik tabi'in. Wah, ini berlebih-lebihan ibadahnya. Untuk ukuran kita awam, iya, berlebihan. Kita nggak kuat. Tapi untuk seorang wali kutub, namanya tingkatnya tinggi. Khairat tabi'in Uwais, sebaik-baik tabi'in Uwais. Itulah ibadah orang terbaik. Dan jangan kita ukur Uwais Al-Qarni dengan diri kita. Nggak bisa. Nah, ya, satu waktu ya butuh begitulah. Tapi kan nggak selamanya begitu. Iya. Mungkin dia ada hajat atau dia lagi asik ya begitu ibadahnya. Artinya menunjukkan tingginya spiritualnya. Berarti kan yang mengendalikan dirinya ruhnya, bukan jasmaninya lagi. Kenapa? Karena dia yang mengenali ruhnya. Sebenarnya dia sudah sangat kenal dengan rohaninya itu. Dan ketika dia wafat, itu ada ribuan orang-orang berjubah putih memandikannya,
melayatnya, memakamkannya, mensolatkannya. Dari situlah dia semakin terkenal. Ternyata itu kebanyakan adalah malaikat. Padahal dia tidak banyak bergaul. Orang heran waktu meninggal, banyak yang datang, ribuan. Ternyata para malaikat. Maka disebutlah dia oleh Nabi Uwais Al-Qarni itu makhluk langit. Dia sangat dikenali oleh langit, tapi tidak terkenal di bumi. Itu spiritualnya. Nah, kalau kita cela orang seperti itu, ya bagaimana kita mencela orang yang sudah dijustifikasi, dibenarkan Nabi ketinggian makom ilmunya, rohaninya. Nah, itu akhirnya kita salah sendiri. Sebagian orang kan begitu. Dan wajar di masa itu Uwais Al-Qarni juga dicela kan. Orang-orang yang tidak paham. Apa itu? Masa unta kecil digendong-gendong naik ke bukit. Malah dianggap orang gila. Sebagian orang mengatakan orang gila Uwais Al-Qarni itu kan. Nah, sampai begitu. Ya bagaimana orang yang tinggi spiritualnya ya kadang-kadang seperti itu ya. Walaupun tidak semua. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata ruh dalam Quran ini bisa diartikan sesuatu yang ditiupkan ke janin. Itu kita ambil makna Qur'annya dulu. Wa nafakhtu fihi min ruhi fa idza sawaituhu wa nafakhtu. Aku tiupkan dari ruhku. Ya. Yang dimaksud dengan nafakh adalah ijra'ur rih bisyai. Ya, mengalirkan angin atau menghembuskan angin kepada sesuatu. Al-Qurtubi mengatakan ruh adalah jismun latif. Dia jisim, ada jisimnya. Jisimnya apa? Latif. Jisimnya itu latif. Latif itu halus. Ya. Nah, ini ajarallahu na'adah bi anna yakhluqul hayat. Ini dibuat Allah mengalir secara adat ya, sehingga menyebabkan kehidupan pada badan bersama jisim. Nah, ini disebut. Jadi dia membahas ruh kan. Ini Qurtubi Jami'ah kan dia bahas juga. Kalau orang nggak membahas ruh susah kan. Membiarkan dirinya bodoh sendiri. Ya. Nah, disebut kata ruhi wa nafakhtu fihi min ruhi. Karena dia ini diidopahkan kepada nafsu Tuhan. Wa nafakhtu fihi, aku tiupkan padanya ruhku. Disebutkan ruhi, ruh Allah itu adalah tasyrifan wa takriman. Untuk memuliakan ruh manusia itu. Memuliakan dan ya sama artinya, memuliakan tasyrif, syarif, mulia. Memuliakan, mengagungkan. Sama dengan ardi, samai, bumiku, langitku, baiti, rumahku. Yang kata-kata seperti itu adalah untuk memuliakan. Ya. Nah, kemudian dia katakan di sini penjelasan hadis tentang ruh itu jismun latif. Nanti kami akan jelaskan. Saya idzalika insyaallah. Ya. Inna ruh wal hayat aradan fa idzal rakkabtu bihil hayat faqaulahu sajidin. Sesungguhnya ruh itu adalah dialah yang menghidupkan, yang membuat hidup jasmani ya. Nah, apabila dia telah ditiupkan maka jasmani menjadi hidup. Inilah disebut nanti disuruhlah para malaikat faqaulahu sajidin. Artinya khirul lahu sajidin wa sujudun tahiyyah wa takriman. Jadi baru muncul perintah sujud. Jadi Adam itu dimuliakan bukan karena jasadnya. Nah, ketika jasad Adam muncul, iblis tengoknya jasadnya dari tanah. Maka dia bilang, enggak mungkin api lebih mulia dari tanah. Apalagi aku sudah beribadah ribuan tahun. Itu tanah diciptakan Allah, mana ada hebatnya kan gitu kan. Dia enggak bisa melihat ruh. Nah, iblis itu nggak bisa melihat ruh. Wa nafakhtu fihi min ruhi, ruh dari Allah itu, ruh itu nggak dia bisa lihat. Sekiranya dia bisa melihatnya itu, maka dia tidak akan mengatakan begitu. Nah, dari sinilah kita pahami
kasab iblis itu tidak bisa menembus ruh. Kasab jin itu begitu juga. Maka dari mana kita tahu jin tidak bisa melihat ruh? Gampang. Ketika Nabi Sulaiman wafat. Nabi Sulaiman pegang tongkat gini aja, wafat. Jin-jin ifrit, gak ada yang tahu kata Allah. Mereka kira Nabi Sulaiman belum wafat. Mereka gak bisa lihat ruhnya, sudah gak ada. Kalau kasyaf mereka tembus kepada ruh, mereka udah tahu Sulaiman dah wafat, katanya kan. Ternyata mereka gak tahu Sulaiman sudah wafat. Tiba-tiba dimakan rayap tongkatnya jatuh, baru mereka tahu Sulaiman wafat. Nah itulah. Nah dari sini kita pahami sebenarnya iblis tidak bisa melihat ruh kita diri sebenarnya diri. Nah, dari situlah kita juga paham bahwa ma'rifat iblis ini tidak sempurna. Kan ada orang berpendapat iblis itu ma'rifatnya yang sempurna. Tidak ada yang lebih sempurna ma'rifatnya di alam di dunia ini kecuali iblis. Jadi ngapainlah kita belajar ma'rifat? Iblis saja udah ma'rifat durhaka sama Allah katanya. Ilmu ma'rifat itu ilmu buat durhaka katanya. Ini kan orang yang gak belajar Pak. Main akal-akalan aja kan. Sama sekali gak belajar dia kan. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini Al-Qurtubi mengatakan sejumlah hadis menunjukkan bahwa ruh adalah badan halus dan sesungguhnya jiwa dan ruh adalah dua nama untuk satu benda. Jadi dia cenderung menyamakan dua dan benda. Tapi beliau memahaminya ini lewat pendekatan hadis riwayat sama dengan Ibnu Qayyim. Maka mereka nanti menyamakan secara nas ruh, jiwa dan ruh ini sama. Wajar nanti kalau sebagian besar ulama tasawuf juga menyamakan jiwa dan ruh. Ruh itu sebelum masuk ke dalam jasad, begitu masuk ke jasad namanya jiwa. Ya, nafs, kadang-kadang disebut dengan nafs. Ruh bisa juga diartikan wahyu. Tanazzalul malaikatu birruh. Malaikat-malaikat turun dengan ruh. Maksudnya dengan membawa wahyu. Ya. Ini kalau kita lihat bahasa Quran, min amrihi, ruhi, ruh min amri. Ruh itu dari perintahku, dari urusanku. Nah ini juga sama kan. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Yas'alunaka ruh kulir ruhu min amri. Kulir ruhu min amri rabbi. Jadi ruh ini min amrihi. Dari perintahnya. Maka nanti ada sebagian ulama menafsirkan kulir ruhu min amri rabbi, katakanlah ruh itu bergerak atas perintah Tuhan. Bukan ruh itu urusan Tuhan, enggak. Ruh itu bergerak atas perintah Allah. Karena langsung dari Allah. Atas izin Allah. Mirip dengan ayat ini. Birruhi min amri. Dengan wahyu, dengan perintahnya. Jadi kalau kita buat kias ayat ini, kita buat tafsir maudhu'i. Jadi ruh ini disebut wahyu. Wahyu itu diperintahkan Allah untuk dibaca. Apakah wahyu Allah ini sedikit ilmunya? Al-Quran itu sedikit? Banyak. Maka yang dimaksud dengan pengetahuan sedikit tentang ruh, artinya ya memang kita diberi Allah ilmu sedikit. Tapi bagi kita Al-Quran itu sudah banyak. 6.660 ayat itu bagi kita sudah banyak. Bagi Allah mungkin sedikit. Kenapa? Karena kalam Allah, firman Allah itu bukan hanya yang ada dalam Quran. Sekiranya ayat-ayat Allah, kalam Allah, firman Allah ditulis 7 lautan, seluruh pohon di bumi sebagai penanya, tintanya seluruh lautan, itu habis lautan belum habis firman Allah. Ditambah 7 lautan lagi, tulis lagi, habis tintanya belum habis firman Allah. Jadi yang Quran, yang firman Allah kita baca, itu pokok-pokoknya saja. Kalau firman Allah, ilmu Allah itu tidak ada batasnya. Itu Al-Quran sendiri yang menyebutkan, Lau kanal bahru midadan li kalimati rabbi. Sekiranya lautan itu dijadikan tinta menulis firman Tuhan, lana fidal bahr. Maka habis tinta di lautan itu habis semua.
sebelum kalian habis menulis. Kalau cuman Quran, ya 2 gelas mencetak Quran itu nulisnya 2 gelas tinta saja sudah selesai, ya kan? Tapi Tuhan bilang, Allah bilang firman-Nya itu tidak hanya yang 2 gelas tinta habis dicetak, lautan pun nggak habis. Nah itu dari situ kita paham bahwa ilmu Allah ini sangat luas, nggak ada batasnya. Quran itu hanya pokok-pokoknya saja yang disampaikan ke kita. Ada lagi di baliknya tafsirnya, rahasianya. Kalau kita mau memahami jujur berdasarkan Al-Quran, itulah sebagainya. Maka yang Quran itu saja itu sebenarnya sedikit bagi Allah. Bagi kita sudah banyak kan? Sudah lumayan banyak. Nah, ini kalau kita ambil pemahaman ruh min amrihi, tapi ruh di sini wahyu diartikan. Kemudian ruh ini disebut ruhum minhu adalah Nabi Isa dengan tiupan roh tanda kebesarannya ruhum minhu. Jadi Nabi Isa ini ditiupkan ke Maryam, ya Rasulullah, dia Rasulullah, kalimat Allah alqahu ila Maryam. Dia tiupkan ke rahim Maryam wa ruhum minhu, dan dia menjadi tanda-tanda kebesaran. Nah, kadang ruh ini diartikan tanda kebesaran, kadang diartikan malaikat Jibril, tanazzalul malaikatur ruh, kadang juga diartikan Nabi Isa. Ya. Maka Nabi Isa itu gelarnya Ruhullah, gitu kan. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini kalau kita bahas kata ruh dalam Quran, ya. Kata ruh dalam Quran itu bisa berarti Nabi Isa, bisa berarti wahyu, ya, bisa berarti tanda kebesaran Allah, bisa berarti Jibril. Nah, itulah dia arti ruh itu. Jadi persamaannya. Maka ruh kita ini butuh wahyu Al-Quran untuk dibaca. Ya. Ruh kita ini juga ya, dekat bentuknya seperti Jibril. Jibril itu kan dia malaikat diciptakan dari cahaya. Maka ruh itu bentuknya seperti Jibril. Seperti bentuk apanya? Ya, dari cahaya, sama-sama cahaya. Maka Al-Quran itu juga disebut dengan cahaya. Jismun latif, dalam bentuk cahaya. Itu yang dijelaskan secara tekstual Al-Quran. Kemudian kita ambil pendapat ulama. Ulama mengatakan ruh itu kalau dalam hadis ya seperti debu. Dan ada sebuah hadis mengatakan begitu. Kemudian cahaya, kalau Ibnu Taimiyah dia sebut ruh itu seperti udara. Wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan. Nah, karena bentuknya nafakh tiup, maka dia udara. Ibnu Taimiyah dia tekstual gitu kan. Tapi menurut hadis nanti Syekh Abdul Qadir Jalani, Imam Ghazali, ulama-ulama yang lebih ahli dalam ilmu ruh, mereka menyebut ruh itu bentuknya cahaya. Sama dengan Ibnu Abbas mengatakan ruh itu kalau kita meninggal dalam hadis sahih kan ruh itu keluar seperti keluarnya air dalam teko. Teko itu kan. Maka Ibnu Abbas mengatakan ruh itu seperti air dan berpusat di kolbu yang bercahaya. Ibnu Abbas menyebut seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka ruh ini lah yang membuat kita bisa berpikir, yang membuat kita bisa mendengar, ya, mencium, merasa. Ini wangi ini, buat kita bisa bicara. Hayat yang memberikan kehidupan, kekuatan, berisi kehidupan, kekuatan. Maka ruh kita ini diberikan kekuatan oleh Allah, sifat kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ini sifat Allah. Diberikan, ditiupkan ke dalam ruh kita. Ya. Apa bukti yang membuat kita bisa berpikir, bicara, mencium,
punya kekuatan adalah ruh. Buktinya sederhana. Coba lihat mayat. Mayat, ketika mayat sudah ditinggalkan ruhnya, maka mayat itu, jenazah itu tak bisa ngapa-ngapain. Mendengar tak bisa, bicara tak bisa, tak punya kekuatan. Berarti sumber tenaga penglihatan kekuatan dari mana? Dari ruh. Nah, maka Al-Ghazali mengatakan gitu kan, yang membuat kita bisa berpikir, merasa. Ya, ini sebenarnya mendengar, melihat pun itu karena ada ruh di dalam. Ya. Maka Nabi Adam ketika dia masih berbentuk jasad tanah, nggak ada perintah sujud, tidak ada perintah hormat, sujud hormat tidak ada. Kapan dia diperintahkan sujud menghormati Nabi Adam? Ya. Sesudah Fa'idha tawaituhu, sesudah disempurnakan jasmaninya, wa nafakhtu fihi min ruhi, sesudah Allah tiupkan ruhnya, baru faqa'u lahu sajidin, baru ada perintah sujud. Maka sujudlah kalian. Nah, dari sini kita pahami Adam itu dimuliakan karena ruhnya. Manusia itu dimuliakan karena rohaninya, bukan karena jasadnya. Jadi ngapain kita tinggi-tinggi belajar ilmu jasmani sementara ilmu rohani yang menyebabkan kita mulia tidak kita kenali? Kalau begitu bahasanya gimana dibalik? Apa yang kita belajar dalam jasmani sementara rohani kita nggak kenal? Wong kita dimuliakan karena ruh. Maka dalam fikih prioritas jelas sekali Yusuf Qaradawi mengatakan batin itu lebih utama dari zahir. Maka Nabi membahasakan niatul mu'min khairun min amali. Niat orang beriman lebih utama dari amalnya. Bahkan nanti dikubur di akhirat, semua orang dibangkitkan ala niyati, sesuai dengan niatnya masing-masing. Dia mati mau jadi apa? Dia dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Kalau niatnya mau berkumpul bersama Nabi Rasul, ya bangkitkan bersama Nabi Rasul. Tapi seperti itu. Artinya ruhani itu lebih utama, lebih berpengaruh dalam Islam daripada jasmani. Maka belajar ilmu ruh itu sebenarnya belajar hal yang sangat utama kan? Maka secara ilmu tasawuf, ilmu batin itu lebih utama daripada ilmu syariat, ilmu fikih. Maka ilmu ma'rifatullah itu, nah itu bahasa Syekh Abdul Qadir Jilani. Tafakkaru berpikir, tafakkur khairum min ibadati alfisanah, lebih utama dari ibadah 1000 tahun. Maksudnya apa? Kalau kita berpikir, memahami, mengkaji ilmu ketuhanan, ma'rifatullah, ma'rifat diri, itu lebih utama dari ibadah 1000 tahun. Kok bisa begitu? Iya. Karena kalau kita sudah kenal diri, kenal Allah, tahu kita yang kita sembah, mengerti kita yang kita sembah itu lebih utama. Sholat 2 rakaat khusyuk lebih utama daripada orang 100 rakaat tak khusyuk. 2 rakaat Bapak sholat tapi paham siapa yang disembah lebih utama daripada orang yang sholat 1000 tahun tapi gak tahu dia siapa yang disembah. Siapa yang disembah gak kenal dia, gak ngerti dia. Makanya jangan heran kalau ada orang yang banyak hafal hadis, hafal Quran, hafal sunnah, meninggal jadi orang bodoh. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani. Kenapa? Karena dirinya pun gak kenal dia. Dia hafalannya jadi kuatkan ya. Tapi dirinya gak kenal, Allahnya gak kenal. Meninggal, ya gak tinggi derajatnya, sama dengan orang awam. Bodoh. Wa man kana yurid Waman kana fi hadhihi a'ma, siapa di dunia ini buta, bahwa fil akhirati a'ma, di akhirat buta juga. Kenapa dia buta? Karena dia tidak mengenali Tuhannya. Yang buta apa? Walakin ta'mal qulub, yang buta itu qalbu, hati, ruh. Bukan mata kepala yang buta. Kalau mata kita melihat terus sekali yang buta. Walakin tu'mal qulub bil absar, yang buta dimaksudkan Allah itu qulub. Qulub itu apa? Qalbu, ruh. Dibiarkan buta dia. Padahal awalnya mengenal, tapi setelah
sambungkan ke jasmani, jadi jiwanya dibiarkan buta, tak mengenali Allah. Masuk ke alam ruh, meninggal ya buta, jadi orang bodoh. Maka Pak Syekhul Ghazali mengatakan, walau kalian hafal 1 juta kitab, tapi kalau belum mengenal dirinya dan belum mengenal Allahnya, tidak bisa dikatakan alim. Tidak bisa dikatakan alim. Sampai begitu beliau mengatakan dalam kitab Sir Asrar. Ya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang pengantar tentang ruh. Di ruh itu dalam ilmu tasawuf dijelaskan berdasarkan hadis dan pengalaman spiritual, dia bentuknya cahaya. Ruh itu juga yang membuat kita berenergi. Jadi ruh itu seperti energi yang bergerak. Kita rasakan dia daya, kesadaran, sadar. Salat kita sadar itu khusyuk. Sadar kita berhadapan dengan Allah. Itu ruh. Ya. Ada kesadaran. Kalau udah mati gak sadar diri lagi. Nah, adapun dalam kitab Sir Asrar dijelaskan Syekh Abdul Qadir Jilani, ruh itu dia memiliki 4 pakaian ruhani. Jadi sebelum dia ditiupkan ke dalam ruh, ke jasad Nabi Adam, ke jasad kita, awalnya ruh itu sangat terang, lebih terang dari cahaya matahari. Kalau dia langsung dimasukkan ke jasmani kita akan meledak hancur. Jadi untuk mengurangi keterangan cahayanya, tingkat keterangannya, maka diberilah dia pakaian cahaya, peredup. Ibarat kalau bola lampu ini ada 1000 watt, ya, atau 5000 watt langsung diterangi ke masjid ini kan, apa kita kan langsung gak bisa melihat. Maka supaya redup cahayanya dikasih dia lapisan pakaian, dikasih lapisan hitam, lapisan ini, jadi dia redup cahayanya. Nah, jadi ruhani itu begitu kata Syekh Al-Ghazali. Nah, ilmu yang dia peroleh dari Allah Ta'ala berdasarkan ilham untuk menjelaskan tentang ruh ini begitu. Dilapis dengan cahaya, namanya cahaya pakaian sultani namanya. Kemudian dilapisi lagi dengan pakaian cahaya sayyurani rawani atau ruh ruhani, kemudian dilapisi lagi dengan cahaya ruh jismani. Setelah dia sudah dilapisan, baru nanti dihubungkan ke jasmani kita, disambungkan Allah. Maka ruh jismani mengalir di jasad ini. Dan setiap ruh itu ada rasa, nempel di ruh itu rasa. Nah, memudahkan memahaminya, coba Bapak rasakan di masjid ini. Ini rasanya panas apa dingin? Dingin. Kalau panas berarti demam. Panas dingin sakit. Kalau dingin berarti sehat, ya kan? Dingin. Yang membuat kita merasakan dingin siapa? Itulah namanya ruh jismani. Nanti kalau Bapak baca kitab-kitab tentang ruh, perjalanan ruh, Nabi SAW mengatakan ruh itu dimasukkan ke dalam jismani. Itulah yang nanti ditarik malaikat maut tuh. Sakitnya minta ampun. Kalau orang tak dekat dengan Allah. Kayak kambing dikuliti namanya. Karena ruh itu masuk ke pori-pori ini, jismani. Maka terasa kan dingin. Yang membuat merasa ruh. Kalau orang mati ya nggak ada rasa dingin dia. Dimasukin ke kulkas dia diam aja. Nggak ngerasa. Yang ngerasa itu ruh. Kapan kita bisa merasa? Karena ada ruh. Maka ruh jismani dia memiliki rasa jismani. Letaknya di mana? Ruang edarnya di sini. Nah, kalau bahasa beliau ruang edar. Ya. Sini. Istilah beliau membuat istilahnya ruang edar ruh. Hanud ar-ruh.
seluruh jasad ruh edarnya. Kemudian lapisan cahaya ruh yang kedua namanya sayroni rawani. Ini di mana letaknya? Di kolbu, tersambung ke dada. Ya. Kalau dalam tarikan Asabadi simpulnya di sini, 2 jari di bawah susu kiri. Ya, untuk mudah memahaminya, sodrul qalbun. Sederhananya, kalau bahasa Nabi ada sodrul, ada qalbun, di qalbun. Apa beda jismani, rasa jismani, ruh jismani dengan ruh ruhani, sayroni rawani? Beda. Rasanya pun beda. Kalau kita dengar orang tua kita, anak kita meninggal, sedih kan? Sedih kan? Rasa sedih itu di mana letaknya? Rasa sedih itu bukan di jasmani ini letaknya kayak tadi. Kalau dingin ini kan di jasmani ini, Pak. Atau manis asam asin di ujung lidah, ini jasmani. Tapi kalau sedih, aduh ya Allah, sedihnya ya Allah, bukan jasmani letaknya di qalbu. Bisa dibedakan kan? Gampang bedanya kan? Nah, jadi ilmu ini kita buktikan di alam nyata gitu loh. Karena ilmu tasawuf ini harus dibuktikan. Kalau nggak bisa dibuktikan, nggak apa-apa, nggak usah diikuti, nggak usah dipercaya. Tapi ini dibuktikan. Ini di ruh dia, Pak, di kolbu. Maka kalau kita sedih atau sakit hati, sesak di dada, benar? Karena letaknya di sini, disambungkan dia itu, Pak. Nyesak dia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Enggak tampil rupanya, saya kira tampil. Nah, maka ruh jismani ini tersambung. Ya. Ruh jismani ini tersambung ke seluruh jasad. Sedangkan ruh ruhani, sayroni rawani, dia nanti tersambungnya ke kolbu. Kolbu tersambung ke dada. Nah, itulah yang memiliki rasa sedih. Kalau manis, asam, asin, panas, dingin itu jismani. Kalau sedih, rasa sedih, gembira, itu kolbu. Di lapis berikutnya ada namanya ruh sultani. Ini ruh lapis ketiga, ya, ruh sultani. Ini lapisan cahaya yang ketiga. Ini kalau Syekh Abdul Qadir Jilani mensederhanakannya, ini letaknya rasa yang lebih dalam lagi dari rasa sedih. Namanya rasa cinta dan rindu. Itu letaknya di ruh sultani. Jadi, kapan muncul rasa cinta sama rindu? Apabila rasa suka itu masuk ke kedalaman kolbu. Kalau rasa suka itu masih di kolbu. Aku senang sama dia, suka melihat dia. Itu di kolbu. Begitu masuk dia ke kedalaman, cinta, berat, rindu, itu ruh sultani. Makanya kalau kita nanti berzikir dari ruh jismani, ruh sayroni rawani, kolbu, masukkan lagi ke fuad. Ini tempat fuad, mata hati. Makanya siksa neraka itu kan disebut Allah dalam Quran apa? Siksa neraka itu afidah, menembus mata hati, mata rasa. Ya. Tattoli'u alal afidah. Jadi bahasa Tuhan itu siksa neraka itu tattoli'u alal afidah, sampai menembus afidah, mata hati. Makanya siksanya luar biasa. Ya. Tidak hanya ke jasmani, tapi sampai menembus mata hati. Makanya orang putus cinta itu menderitanya, sakitnya lebih hebat. Kalau kita
orang Palestina meninggal dibombardir Israel, sedih kita, sedih. Qalbu. Tapi karena kecintaan belum mendalam, dia tidak menembus mata hati, maka kita tidak terlalu tersiksa. Tapi ketika orang tua kita, istri kita, anak kita meninggal karena ada rasa cinta yang lebih mendalam, maka ketersiksaan lebih dalam, keterpukulan lebih dalam. Maka ruhani ini dia sifatnya dimensi ke dalam. Ya. Baru yang terakhir, ruh Rabbani, ini rasa bertuhan. Semua kita itu punya fitrah rasa bertuhan. Itu rasa yang Allah titipkan di diri kita. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Itulah dia. Jadi isinya apa? Ada. Kita merasa Allah itu ada. Kita merasa Allah itu ada. Tuhan itu ada. Itulah Rabbani. Maka disebut dia Rabbani, Qudsi. Dengan itulah nanti kita melihat zat Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia setelah mengalami kematian fana, atau setelah mengalami kematian dunia di akhirat. Dengan itulah nanti kita melihat. Dan ruh Rabbani itu nanti kalau sudah hari pembalasan, disamakan kekuatan pandangan mata zahir kita dengan mata batin kita. Disatukan Tuhan sehingga bisa melihat Allah nyata. Ya, walaupun dia tidak berbentuk, tidak tahu kita bentuk rumahnya, tapi nyata. Mirip seperti nyatanya Bapak menikmati makanan minuman yang sangat enak. Aduh, enaknya, ya Allah, enaknya makanan ini, nikmatnya ini, nyata sekali kenikmatan itu. Walaupun nikmat makanan itu tidak ada bentuk rupanya. Kenikmatan itu tidak ada bentuk. Yang berbentuk makanannya. Ya. Yang berbentuk itu makanannya. Misalnya habis puasa, lagi puasa kita minum es. Ya, buka minum es. Kadang minum es itu kayak minum sop buah misalnya. Kadang terasa nikmat banget gitu ya. Nikmatnya sangat nyata. Nah, kenyataan kita nanti melihat Allah di akhirat seperti itulah, nyata sekali. Allah itu tidak mesti nyata berbentuk, tidak mesti berbentuk. Nah, itu di luar penjelasan. Karena itu nanti terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita bisa rasakan. Maka Syekh Amin Al-Qurdi, salah satu musyrik tarekat Naqsabandi yang di Mesir, yang menulis buku kitab salah satu kitabnya dari kitab besar, di situ dikatakannya ketika Nabi mengatakan satanzuruna rabbakum, kelak kalian akan melihat Tuhan kalian sama seperti melihat bulan purnama. Nah, melihat bulan purnama bukan bentuk zatnya seperti bulan purnama. Maksud Nabi melihat bulan purnama itu kan tidak ada kesulitan melihatnya, enak, nyata dia, gampang. Jadi yang dimaksud itu melihat Allah itu nyata, gampang. Bukan bentuknya seperti bulan purnama. Maksudnya cara melihatnya itu gampang, nyata. Tak ragu lagi kita gitu. Oh, inilah Allah. Bukan bentuknya seperti bulan purnama. Maka bahasa di situ, apakah kalian mengalami kesulitan untuk melihat bulan purnama? Tidak ya Rasul. Rasul menyebutkan caranya, bukan bentuknya, cara lihatnya gitu. Nyata dia, enak, gampang melihatnya. Nyata dinyatakan Allah zatnya itu. Kita melihat dengan qalbu mata hati kita. Oh, itu engkau ya Allah. Nyata. Itu rupanya engkau ya Allah. Begitu. Nah, itu penjelasan salah satu mursyid besar tarekat Naqsabandi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka nanti ruh ini tersambung ke dimensinya masing-masing ya. Saudara, maka nanti dalam ilmu tasawuf, karena lapisan ruh ini secara umum 4, menjelaskan lapisan hati juga 4, sadar, qalbu, fuad, qulub.
lapisan ruh, rasa juga 4, karena setiap ruh ada rasa jasmani, rasa rohani, rasa nurani, rasa rabbani, rasa bertuhan. Nah, maka nanti juga setiap lapisan ruh kita ini dia tersambung ke dimensinya masing-masing. Ruh jismani nyambung ke jasmani, maka ini tersambung ke alam nasud, namanya alam nasud, alam nyata. Kalau ruhani ini tersambung ke qalbu rasa, ini nyambung ke alam malakut dimensinya. Maka Pak, kalau Bapak mau mendeteksi malaikat itu pakai qalbu, jangan pakai jasmani. Seperti itu saja. Rasakan duduk kita tikap, tenang qalbu kita. Ala dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir tenang hati. Wa anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Kami turunkan sakinah, ketenangan ke dalam hati orang beriman. As-sakinah huwa al-malaikah. Sakinah di situ kata ulama tafsir adalah malaikat. Jadi malaikat itu terhubung ke ruh rohani, ke salah satunya ke qalbu. Begitu kita merasa tenang, zikir, nangis tidak, itu malaikat sudah hadir, sudah masuk kita dimensi alam malakut. Coba aja gitu. Ya, jadi ketenangan itu. Surga itu disifati dengan ketenangan, kedamaian. Nabi membahasakan, "Idza marartum biriyadil jannah," kalau kamu lewat taman surga, farta'u, mampirlah, singgahlah. Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah. Apa rupanya taman surga itu ya Rasulullah? Hilakan zikir, halakah zikir. Hilakan zikir itu sahih, hadis sahih Muslim. Halakah zikir itu taman surga. Jadi halakah zikir itu, halakah itu berkeliling. Orang berzikir berkeliling. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus nikmat itu Bang. Nangis kita nikmat makan. La ilaha illallah. Wahai kita sedang berada di taman surga, ya nikmatlah, tenanglah. Kadang-kadang sakit nikmatnya itu kita menjerit merawat, ya Allah. Kalau kita sakit nikmatnya. Cuman di depan orang ramai jangan ditunjukkan. Nanti ada orang yang gak ngerti dibilang kita gila. Itu gila orang zikir itu katanya pulang. Padahal dia gak pernah merasakan kan. Padahal orang kalau sudah jatuh cinta rindu berat, itu kadang-kadang menjerit di kamarnya sendiri kan. Ya kan? Kalau Bapak pernah jatuh cinta, kalau udah putus rindu berat tuh di kamar tuh menjerit, banting-banting meja kan. Itu bukti nyata. Nah, bagaimana kalau itu sudah masuk ke puat cinta rindu sama Allah, rindu berat? Itu kadang bisa merintih. Allah katanya. Cuman orang sebelah gila itu katanya. Karena dia nggak punya rasa, nggak pernah ngalami, nggak punya ilmunya dia. Wala taktuma laisa laka bi ilmin. Jangan kamu ikuti orang nggak punya ilmu. Nggak punya ilmu cinta, nggak punya ilmu rindu dia, nggak pernah ngalami dia. Bagaimana dia pernah merintih? Nggak pernah dia merintih, merindukan Allah. Ya. Maka orang yang merintih dianggapnya gila kan? Nah itu akhirnya dibilang tukang bid'ah, sesat dan seterusnya. Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitulah ya. Jadi nanti ke dimensi, termasuk nanti di dimensi ini, dimensi alam lahud namanya. Jadi nanti yang rohban ini ruh rasa bertuhan tersambung ke dimensi wilayah lahud. Ya. Ini pembahasan bagian pertama tentang ruh. Ya, nanti insya Allah kalau tidak ada waktu bulan depan saya akan jelaskan berdasarkan hadis dan pengalaman spiritual kasab-kasab ulama keadaan ruh setelah kematian, kemana dia pergi. Kita bahas dulu Ibnu Qayyimnya untuk dalilnya,
dan kasarnya untuk pengalaman spiritual dalam pandangan ulama tasawuf tarekat. Kalau ini ayat ruh dalam Al-Quran dan pembagiannya, dan bisa kita buktikan kebenarannya ketika dia ruh dimasukkan ke dalam jasad dan ketersambungannya ke seluruh dimensi alam. Baik, saya kira itu aja penjelasannya karena waktunya sudah habis. Bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan.